Assalamualaikum lur, balik lagi ya. Dan konten kali ini, di video kali ini saya nggak mau ngebahas tentang spare part Eric King atau review motor, nggak. Tapi saya mau ulas atau bahas hal yang lagi viral beberapa hari ini, lagi trending, yaitu tentang persekusi salah satu komunitas atau salah satu klub Eric King terhadap konten kreator di Bandung. Salah satu konten kreator yaitu Emak Gila ya. Emak Gila ini memang terkenal semacam stuntman lah. Dia konten kreator tapi memang biasa melakukan hal-hal yang ekstrim, action yang ekstrim, semacam bawa motor kebut-kebutan masuk empang, standing, stopi, segala macam. Dan sayangnya adalah untuk opini saya dari oknum-oknum ini, saya sebut oknum ya, saya nggak sebut kingers, karena kalau saya sebut kingers nanti malah saya gantinya di persekusi ya. Jadi ada oknum-oknum ini yang justru akhirnya dinilai lebay, dinilai over dan baperan bagi sebagian netizen. Bahkan menurut saya sendiri pun ya memang terlalu over. Tapi sebelum kita bahas jauh ke situ, kenapa dan kok bisa sih sampai dipersekusi gitu, sudut pandang saya macam gimana, kali ini saya mau sampaikan opini saya beberapa yang terlalu over ya, apalagi untuk para oknum Eric King, oknum kingers yang terlalu fanatismenya berlebihan. Jadi jatuhnya tuh gimana ya, mendewakan barang mati Eric King, itu kan nggak bagus. Ini sampai saya catat karena ini juga keresahan hati saya sendiri selama ini udah saya pendem, baik di medsos. Nah biasanya yang barbar tuh di Facebook, di IG, di YouTube juga ya. Ini ada beberapa hal yang mau saya angkat. Sekali lagi ini opini saya pribadi, dan memang negara kita kan negara demokrasi, jadi kita bebas selama tidak melecehkan salah satu pihak. Oke, mari kita diskusi bareng. Nomor satu yang jadi perhatian saya, salah satu contoh kenapa saya bilang dan setuju kalau beberapa oknum kingers itu baperan ya. Satu contoh, foto Eric King lah. Ada ini motor jenis A, jenis lain. Ini motor Eric King, di foto nindihin motor si A. Itu pasti yang komen, wah keren rajanya, wah iya dong, wajar, raja dong, harus menang. Tapi giliran sebaliknya, motor Eric King difoto ditindih sama motor lain, itu pasti langsung nggak terima nih, kenapa Eric King dibeginiin, kenapa raja kok dihina, penghinaan namanya. Langsung ada yang DM, pasti ada yang inbox nyari yang bersangkutan. Coba itu adilnya di mana? Kenapa malah kayak anak kecil istilahnya? Itu kan cuma gambar, cuma foto, cuma buat hiburan. Salahnya di mana gitu loh? Toh nggak ada bermaksud melecehkan. Memang apalagi seni fotografi kan masing-masing. Jadi menurut saya nggak usah terlalu over lah, biasa aja. Apalagi saya pantaunya sih di Facebook ya, yang paling parah tuh orang-orang netizen di Facebook yang baperannya tuh asli parah banget. Buat oknum kingers ya, sekali lagi buat oknum kingers, saya nggak mukul rata enggak, tapi oknum kingers yang lebay, yang berlebihan, yang baperan. Terus ada lagi misal taruhlah di Facebook, entah itu provokator atau entah kenyataan, semisal dari motor sebelah ya, sebut aja mereknya Ninja atau Vespa atau bahkan CB siluman yang stroke-nya memang udah naik jauh, cc-nya udah jauh, diposting Eric King-nya kalah misal nih ya, misal di jalan, langsung pada nggak terima, Eric King kok kalah, wah nggak terima nih, masa iya Eric King kalah sama Ninja. Sedangkan kalau emang kalah, kalau emang lebih kenceng motor lain, itu apa salahnya gitu loh. Yang saya heran itu pola pikir orang-orang di sini. Toh kalau Eric King kalah nggak bakal kiamat lor, ya kan? Lucu, kocak gitu loh. Saya mikirnya
ya udah terima aja. Kalau emang nggak mau kalah ya upgrade. Gimana caranya setting motornya, kayak mau dibikin 200 cc 500 cc kalau bisa, kalau memang nggak mau kalah. Ada lagi yang misal ngina Eric King motor boros. Lah emang boros lur, emang ini motor boros kan, kenapa harus jadi baperan gitu, kenapa harus dipikir serius, kenapa harus nggak terima, kan lucu, kocak. Toh memang kalaupun misal saya di posisi itu, Eric King saya misal lah taruh di jalan, cuma seneng-seneng sama Ninja atau Vespa, kalau kalah ya kalah aja, emang kenyataannya begitu. Case kita kecil, terus performanya memang dapatnya segini, ya udah gitu loh. Jadi saya masih nggak habis pikir dengan pola-pola pikir oknum yang macam gitu ya. Apalagi nah, kemarin juga belum lama tuh ada salah satu YouTuber, itu thumbnailnya, jadi tampilan di thumbnail channelnya ngehancurin tangki Eric King. Itu banyak yang baper lagi, diserbu di kontennya, di videonya, wah penghinaan nih Rajan, wah kok tangki dihancurin kayak gitu, nggak sayang. Masalahnya di mana gitu loh, itu motor dia, barang dia. Dan sang YouTuber ini, sang konten kreator ini juga nyebut kalau memang kondisi tangkinya itu udah nggak layak pakai. Jadi ya apa salahnya dihancurin, mau dibuang, mau apa, terserah dong, itu hak dia. Dan para netizen ya itu tadi, oknum kingers yang baperan itu tadi nyerbu di situ. Saya justru jadi kok gini amat ya, ini cuma beda mati gitu loh, cuma motor. Jadi apa sih yang mau di fanatisme ini apa gitu loh. Toh kalau balik lagi ke tadi ya, kita bahas motor kenceng-kencengan. Di atas langit masih ada Melvin. Itu ada cuma sebagian ya yang ngerti bahasa itu. Di atas langit masih ada langit lur. Jadi kita taruh logika lah, kita cuma 135 cc, misal pun ada yang upgrade sampai 200 cc, toh kalau kita ngelawan taruh Harley Davidson atau apa, ya pasti kita dilalap habis kan. Nggak ada ceritanya kita selalu menang. Itu mindset yang menurut saya salah total tuh. Terus apalagi, nah ini juga kemarin saya bahkan jadi dalam tanda kutip korbannya ya. Ada komen waktu saya motovlog, kok ketemu Eric King nggak di Blayer mas, nggak salam sapa. Bosku, silahkan buat anda yang komen main ke daerah saya, di daerah Karanganyar sekitaran sini, silahkan dicoba sendiri. Gini loh, nggak semua yang make Eric King itu kingers, paham nggak sampai sini ya? Ada yang cuma sekedar punya Eric King, ya sekedar pakai, jadi bukan penghobi. Jadi nggak semuanya tuh paham dengan sapaan Blayer, dan nggak semuanya mau dengan sapaan Blayer. Saya yakin pasti ada dulur-dulur yang pernah ngalamin kita papasan atau kita nyalip, kita Blayer, malah orangnya ngamuk. Pasti ada yang pernah ngalamin. Entah itu karena motor pinjaman, atau entah karena nggak ngerti dan karena nggak terima dengan cara itu. Ajan ya. Kita break dulu, nanti kita lanjut lagi soalnya ajan. masih seru obrolannya. Iya, ajannya udah selesai alhamdulillah, dan sekarang lanjut lagi ya, kita bahas masalah inti. Kalau tadi sebelumnya udah ada beberapa hal yang saya sebutin tentang keresahan hati saya, tentang bagaimana beberapa oknum kingers yang baperan, entah tentang foto, tentang konten seseorang, atau tentang salam sapa Blayer yang nggak semua orang tahu dan paham tentang itu. Kita langsung ke masalah inti yang mau saya bahas adalah tentang seorang konten kreator atau stuntman lah di Bandung, yaitu Mak Gila, yang dipersekusi oleh oknum kingers di Bandung sana. Disuruh klarifikasi dan minta maaf kepada seluruh kingers di Indonesia. Padahal saya rasa dan saya nilai, nah nanti videonya saya taruh di bawah, yang menyebabkan beberapa oknum kingers di sana itu ngerasa tersinggung, dinilai itu melecehkan Eric King.
Sedangkan saya bisa lihat sendiri, saya nilai sendiri, di video itu sama sekali nggak ada niat atau nggak ada konten yang melecehkan salah satu wadah, salah satu komunitas, atau bahkan mungkin induknya Eric King yang resmi YRKI. Nggak ada sama sekali buat melecehkan. Situ pure saya lihat emak gila, cuma konten buat niatnya menghibur. Kalau memang di situ ada kata-kata Eric King boros, Eric King jelek lah, ya memang adanya begitu. Kalau memang motor saya jelek, ya udah mau diapain. Motor saya boros, ya udah memang mau diapain gitu loh. Nah, yang saya heran di sini ya itu tadi ya, bahkan sebenarnya yang persekusi ini umurnya itu sebenarnya saya yakin jauh di atas saya ya, jauh di atas saya. Cuma memang kita bisa dilihat di sini, hal itu membuktikan bahwa umur seseorang, usia seseorang tidak menjamin kedewasaan, tidak menjamin mindsetnya itu terbuka, tidak menjamin wawasannya itu bisa merangkul, mencakup lebih luas, dan itu terbukti di sini. Saya nggak takut sama sekali. Silakan kalau memang ada yang nggak terima, tapi silakan buktikan kalau ada kata-kata yang salah dan saya melecehkan. Sedangkan di sini saya nggak menyebut salah satu wadah atau salah satu klub misal. Saya hanya menyebut oknum ya, klub Kingers, yang memang ya baperan gitu loh. Ya itu tadi, toh konten emak gila ini cuma buat hiburan, nggak ada niat buat melecehkan, dan niat untuk menghibur kok malah jadi ironi ya kalau dinilai melecehkan. Sekarang logikanya gini, saya kepingin Eric King dari zaman SMP sekitar 2005-an lah, sedangkan saya baru kesampaian punya Eric King itu 2016 alias 11 tahun kemudian. Jadi dulur-dulur bisa bayangin betapa senangnya saya, betapa bangganya saya waktu mengendarai, waktu punya motor ini. Tapi alhamdulillah saya nggak dibutakan ya, saya nggak dibutakan dengan fanatisme yang berlebihan yang akhirnya mematikan logika. Dikit-dikit ada yang ngejek Eric King langsung baperan, dikit-dikit ada yang ngejek Eric King langsung ngajak ribut. Itu pola pikir yang selain baper juga barbar, dan menurut saya udah ketinggalan zaman sih. Apalagi di era medsos yang kayak sekarang, memang kita harus bijak ya, memang kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Tapi itu tadi bukan sedikit ya, banyak yang saya bahas tentang oknum Eric King yang baper tadi. Ya marilah kita sama-sama introspeksi diri, termasuk saya. Kita ini udah terkenal arogan di jalan. Pengguna Eric King Kingers udah terkenal arogan di jalan. Jangan sampai kita juga terkenal arogan di dunia medsos. Sedikit-sedikit persekusi, sedikit-sedikit nggak terima, sedikit-sedikit harus klarifikasi. Kecuali kalau mengenai kriminal ya. Ada Kingers dikeroyok, nah itu beda lagi, itu pidana, itu kriminal, silahkan kita bawa jalur hukum. Tapi kalau sekedar hiburan dan nggak ada niatan buat ngelecehin, ya ayolah jadi Kingers yang dewasa. Oke? Mungkin kali ini cuap-cuap saya udah panjang lebar, kurang lebihnya mohon maaf ya. Silahkan kita sharing di komen. Yang nggak setuju monggo silahkan komen, yang setuju silahkan komen juga. Jangan lupa like lah, soalnya udah lama ini nggak upload. Oke, sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja tanpa baper.